Oke, hari ini kita bakal bedah sesuatu yang mungkin kelihatannya sepele banget. Sebuah tes penjaskes untuk anak kelas 5 SD. Kedengarannya biasa aja kan? Tapi, gimana kalau ternyata di dalam dokumen sederhana ini ada semacam cetak biru revolusioner tentang cara kita ngebentuk masa depan anak-anak kita? Yuk, kita bongkar bareng-bareng. Jadi pertanyaannya gini, emangnya apa sih yang bisa kita pelajarin dari selembar kertas ujian PJOK anak SD? Soal membangun generasi yang lebih sehat, lebih nyambung satu sama lain? Ternyata ini jauh lebih dalam dari sekadar lari-lari atau lompat-lompat. Kita mulai dari dasarnya ya. Oke, pertama-tama kita coba intip cetak biru yang tersembunyi di balik tes ini. Kalian bakal lihat, ini tuh bukan sekedar kumpulan soal acak. Ada sebuah desain yang cerdas banget di belakangnya. Nah, struktur tesnya ini ternyata menarik banget. Ada 3 pilar utama. Yang pertama, dan ini yang bikin kaget, justru soal partisipasi komunitas. Bukan soal fisiknya dulu. Baru deh setelah itu kita ngomongin aktivitasnya, dan puncaknya nyambungin antara olahraga sama kesehatan mental. Tiap soal itu benar-benar dirancang buat nguji pemahaman yang dalam di 3 area ini. Dan semua ini ternyata bagian dari filosofi yang lebih gede, yaitu kurikulum merdeka. Intinya tuh simple, bukan lagi soal apa yang harus dihafal, tapi kenapa ini penting. Jadi fokusnya geser nih, dari cuma ngingat-ngingat fakta, jadi benar-benar paham konsepnya. Oke, masuk lapisan pertama, kekuatan komunitas. Dan jujur, ini yang bikin saya, wah takjub. Filosofi penjaskes ini mulainya bukan dari push-up atau lari sprint loh, tapi dari sesuatu yang jauh lebih dasar, hubungan antar manusia. Ini pergeseran yang fundamental banget kan? Jadi sebelum ngomongin teknik atau kecepatan, pertanyaan pertamanya justru, kenapa kita lakuin ini bareng-bareng? Fokusnya langsung pindah ke psikologi dan interaksi sosial dulu. Dan ini gila sih. Anak kelas 5 SD loh, udah diharapkan bisa bedain konsep psikologis yang lumayan rumit, kayak motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Di soal nomor 22 misalnya, mereka disuruh jelasin faktor motivasi dari dalam diri. Terus di soal 24 ditanya soal faktor dari luar. Keren banget. Jadi kelihatan kan, tes ini tuh terus-terusan nanya apa sih yang bikin sebuah komunitas olahraga itu kuat? Jawabannya ada di mana-mana. Mulai dari fasilitas yang kita pakai bareng, sampai ajakan simpel dari seorang teman. Intinya gini, olahraga itu bukan lagi tujuan akhir. Olahraga jadi alat buat bangun masyarakat yang lebih baik. Oke, lanjut ke lapisan kedua. Lebih dari sekedar permainan. Nah, setelah kita tahu kenapanya, sekarang kita lihat apa aja sih yang mereka lakuin. Dan percaya deh, ini bukan cuma permainan biasa. Kurikulum ini tuh nggak cuma mentok di sepak bola atau basket. Lihat deh ragamnya. Ada permainan tradisional buat ngelestarin budaya. Bahkan ada yoga dan meditasi kelompok. Ini kan jelas tujuannya buat melatih kesadaran diri dan ketenangan. Beda banget ya. Nah, perhatiin deh. Ada penekanan khusus di permainan tradisional. Ini bukan buat nostalgia doang loh. Tujuannya lebih dalam. Dengan minta anak-anak bedain mana permainan tradisional dan modern, kurikulum ini secara sadar lagi ngebangun jembatan. Jembatan antara mereka dengan akar budaya dan generasi sebelumnya. Dan caranya, pakai cara yang paling asik, main bareng. Dan ini lebih dalam dari sekedar tahu nama permainannya loh. Anak-anak ini benar-benar ditantang buat menjelaskan cara mainnya dari A sampai Z. Artinya apa? Mereka tuh nggak cuma diuji sebagai pemain, tapi sebagai calon pelatih, calon pemimpin. Ini kan tes skill komunikasi dan leadership yang diselipin di soal penjaskes. Keren! Tapi nggak berhenti di situ. Ini bukan cuma soal main-main aja. Kurikulum ini melangkah lebih jauh lagi, nyambungin tiap gerakan dengan ilmu pengetahuan di baliknya. Nah, disinilah kita bisa lihat kedalaman yang sebenarnya. Bayangin, anak-anak diminta buat identifikasi organ kardiovaskuler. Mereka harus ngerti gimana jantung kita bekerja pas lagi olahraga. Tiba-tiba, penjaskes itu bukan lagi pelajaran yang berdiri sendiri. Ini jadi pelajaran biologi terapan. Pelajaran tentang gimana mesin super canggih di dalam tubuh kita ini bekerja. Dan sekarang, kita sampai di lapisan ketiga. Lapisan yang menurut saya paling penting. Hubungan antara penjaskes dan kesehatan mental. Disinilah semuanya jadi satu. Nah, ini dia bagian puncaknya, di mana semua kepingan puzzle-nya nyambung. Pesan utamanya itu kuat banget. Kesehatan itu satu kesatuan. Apa yang kamu lakuin ke badan kamu, bakal selalu ngaruh ke pikiran kamu dan sebaliknya. Ini pelajaran hidup yang fundamental banget. Nah, ini dia momen ahahnya.
Anak kelas 5 SD belajar soal neurokimia, coba. Soal nomor 18 dan 33 itu nanyain mereka buat paham apa itu hormon endorfin dan perannya bikin kita senang setelah olahraga. Mereka belajar sains di balik fenomena runners high, luar biasa kan? Dan tes ini benar-benar ngecek pemahaman mereka soal manfaat olahraga buat mental secara sistematis. Jadi bukan cuma sekedar, oh olahraga bikin senang, tapi mereka belajar kenapa mereka bisa ngerasa lebih baik, gimana caranya ngurangin stres, dan gimana interaksi sosial pas olahraga itu bisa naikin mood mereka. Oke, jadi setelah kita bongkar semua lapisannya, apa nih poin utamanya? Apa yang bisa kita ambil dari cetak biru kesejahteraan ini? Poin kuncinya simpel banget sebenarnya. Ini bukan lagi penjaskes. Ini pelajaran tentang cara hidup. Kurikulum ini ngubah pelajaran cara gerak badan jadi pelajaran cara jadi manusia seutuhnya. Sebuah fondasi kesejahteraan yang bakal mereka bawa seumur hidup. Dan ini ninggalin kita dengan satu pertanyaan terakhir yang penting banget. Kalau pelajaran yang sering kita anggap remeh, kayak penjaskes aja, bisa sekaya ini, bisa ngajarin empati, sains, sampai kesehatan mental, coba bayangin, apa yang bisa kita lakuin dengan semua mata pelajaran lainnya? Potensinya benar-benar nggak terbatas.